Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Az-Zukhruf. Kita kemarin selesai sampai ayat 9 ya. Sekarang masuk ayat 10 ya. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya ayat ke-9 dan 10, masih 11 kan? 10. Oh, gitu. Ya, ayat ke-9 pada pertemuan sebelumnya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, yang menciptakannya adalah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jika engkau bertanya kepada mereka, engkau di sini adalah nabi. Kalau nabi bertanya kepada mereka, mereka ini siapa? Musyrikin Quraisy, musyrik, orang-orang musyrik yang ada di zaman beliau. Kalau engkau wahai nabi bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah dan gembong musyrik lainnya, kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, yang menciptakannya adalah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Artinya mereka mengakui pencipta langit dan bumi adalah Allah. Nah, ini orang-orang musyrikin zaman dahulu, musyrikin Quraisy, musyrikin Mekah, musyrikin Arab ya. Mereka semua mengakui keesaan Allah dalam hal rububiyah, dalam hal penciptaan, penguasaan dan pengaturan alam semesta. Ya, inilah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Lalu Allah sebutkan sifatnya, alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa ja'ala lakum fiha subula la'allakum tahtadun. Yang telah menjadikan untuk kalian, menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan, dan menjadikan untuk kalian di dalam bumi itu jalan-jalan agar kalian mendapatkan petunjuk. Ini sudah 10. Sudah kan ya? Ya sudah. Ya, artinya ya udah, kalau apa kita ulangi. Jadi Allah menyebutkan sifat berikutnya, menyebutkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Setelah Allah menyatakan orang-orang musyrik yakin Allah lah pencipta langit dan bumi, Allah menyebutkan lagi tanda kekuasaannya supaya hambanya meyakini kekuasaan Allah dan beribadah padanya. Allah katakan di sini, Allah lah yang menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan, firasya. Mahda ini firasya, firas. Maksudnya pakal mahdilis sobi, seperti buayam untuk anak-anak begini. Ya. Nah, ini Allah jadikan bumi seperti itu. Artinya Allah tidak jadikan bumi begini, tapi begini. Ya, walaupun ada seperti bukit, tapi lebih banyaknya datar, sehingga bisa apa? Ditempati ya. Dan Allah juga menjadikan di bumi tersebut jalan-jalan. Jalan. Dari sini mau pergi ke Melepet ada jalan, dari sini ke Selawso ada jalan, dari Padang ke Bukit Tinggi ada jalan. Apa manfaat jalan tersebut? La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Petunjuk pada apa? Ila maqasidikum fi asfarikum, kata Imam Al-Mahalli, supaya kalian dapat petunjuk kepada tujuan kalian. Supaya kalian dapat petunjuk yang menuju tujuan kalian dalam safar kalian, dalam perjalanan jauh kalian. Artinya fungsi jalan supaya kita sampai ke tujuan. Nah, ini maksudnya. Artinya di sini Allah menyebutkan nikmat Allah dan tanda kekuasaan Allah yang lainnya. Allah memberikan kepada kita nikmat berupa adanya jalan-jalan. Dengan jalan kita bisa sampai tujuan. Tanpa ada jalan kita tidak bisa sampai tujuan. Nah, itu. Mungkin ada yang bertanya, yang buat jalan kan manusia. Ya betul, memang sebagian manusia. Artinya gini, pertama ada Allah yang memang Allah membuat tanpa campur tangan manusia. Allah buatkan jalan.
Dan ada juga lewat manusia. Manusia buat jalan, ya kan? Tapi perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Maka pada hakikatnya itu adalah apa? Ciptaan Allah. Atau istilahnya andil dari Allah ketika ada jalan-jalan. Karena ini akidah Ahlussunnah ya. Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia sendiri. Loh, berarti kalau begitu manusia tidak punya pilihan? Tidak juga. Allah menciptakan perbuatan kita, tapi Allah juga berikan kepada kita pilihan dan kehendak, sehingga kita bisa milih yang baik dan yang buruk, milih mau ke surga atau neraka. Allah berikan kehendak, pilihan. Maka nggak bisa seorang bermaksiat dengan alasan ini udah takdir, gimana lagi? Ya saya maksiat seperti ini karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, yang seperti ini argumen yang tidak dibenarkan dalam Islam. Gak boleh seorang bermaksiat dengan alasan takdir. Nah, herannya orang seperti ini ketika maksiat alasannya takdir, tapi ketika lagi sukses, nih, ini dong, kan gitu kan? Kalau lagi sukses dia nyandarkan pada kehebatan dirinya. Tapi kalau maksiat udah ditakdirkan Allah. Nah, ini orang yang seenaknya sendiri ya. Orang seperti ini orang sesat loh ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi di sini salah satu nikmat Allah, Allah menjadikan bumi terhampar. Lalu Allah jadikan di bumi ada jalan-jalan agar kita dapat petunjuk menuju tujuan kalian. Nah, inilah dua ayat ya. Nah, dari dua ayat ini kita bisa mengambil dua pelajaran. Di antaranya pertama, orang-orang musyrik terdahulu meyakini rububiyah Allah. Mereka yakin bahwasanya Allah adalah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Ya, mereka yakin semua itu, tapi ini tidak cukup menjadikan mereka apa? Muslim. Ya tidak. Abu Lahab yakin kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Orang zaman sekarang Muslim pun tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Sama-sama mengakui kan, tapi apakah kedudukannya sama? Tidak. Orang musyrik dahulu meyakini Allah pencipta langit dan bumi, tapi mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Artinya mereka kadang beribadah kepada Allah, kadang kepada berhala. Sedangkan Muslim tidak seperti itu. Seorang muwahhid, orang yang mengesahkan Allah, ketika meyakini Allah lah pencipta langit dan bumi, saya juga ibadahnya hanya pada Allah. Kalau memang saya meyakini Allah lah yang menciptakan saya, menciptakan langit dan bumi, berarti saya ibadahnya hanya kepada Allah, bukan kepada berhala, bukan kepada nabi, wali, dan semacamnya. Nah, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari dari ayat ini, di antara nama dan sifat yang Allah miliki yaitu Al-Aziz dan Al-Alim. Al-Aziz artinya yang maha perkasa, Al-Alim yang maha mengetahui. Ini termasuk Asmaul Husna. Ya, kalau memang kita tahu ini Asmaul Husna, berarti pertama kita bisa menggunakan nama tersebut sebagai nama apa? Anak kita. Maksudnya gini, Al-Aziz nama Allah. Berarti kita bisa memberi nama anak kita dengan Abdul Aziz, yang maha hamba yang maha perkasa. Hambanya yang maha perkasa. Atau kalau kita tahu bahwa nama Allah Al-Alim yang maha mengetahui, berarti kita bisa memberi nama anak kita Abdul Alim, hambanya yang maha mengetahui. Itu diantaranya. Kalau kita tahu ini Asmaul Husna. Kedua, kita bisa menggunakan ini untuk doa kita. Dan ini termasuk tawassul yang diperbolehkan. Jadi tawassul artinya Bapak mendekatkan diri pada Allah lewat sesuatu. Di antaranya lewat nama dan sifatnya. Contohnya, kita menggunakan Al-Aziz dan Alim, yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, gunakan Asmaul Husna ini. Jadi di antara salah satu tawassul yang diperbolehkan atau salah satu cara agar doa kita dikabulkan, kita tawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya.
kita meminta kepada Allah sesuatu yang ada hubungannya dengan nama dan sifatnya. Contohnya kita ingin keperkasaan, kekuatan, maka kita bisa gunakan kata Al-Aziz. Allahumma a'izzani. Gini, ya Aziz a'izzani. Wahai yang maha perkasa, berilah aku keperkasaan. Nah, ini salah satu sebab doa kita dikabulkan. Kita berdoa kepada Allah dengan menyebut apa? Nama dan sifatnya. Atau kita ingin dapat ilmu, ya alim alimni, wahai yang maha mengetahui, berilah aku ilmu. Nah, ini bisa disebut. Atau kalau kita butuh kekayaan, kita berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya yang ada hubungannya dengan kekayaan. Apa itu? Ghani, ya Ghani aghnini, wahai yang maha kaya, kayakanlah diriku. Nah, yang seperti ini boleh Bapak ya. Ini salah satu fungsi kita tahu Asmaul Husna. Lalu fungsi berikutnya, tentu saja dengan kita mengetahui suatu nama dan nama adalah Asmaul Husna, kita bisa menghayati nama dan sifat tersebut. Contohnya ketika kita tahu Allah memiliki nama Al-Aziz yang maha perkasa. Berarti kita yakin yang namanya perkasa artinya tidak ada yang bisa nolak, tidak ada yang bisa menentang. Maka kalau kita menghayati ini, berarti kita tenang. Kita bergantung kepada yang maha perkasa, yang keputusannya tidak bisa dilawan dan tidak bisa ditentang. Nah, itu diantaranya. Atau alim. Kalau kita tahu Asmaul Husna Al-Alim yang maha mengetahui, maka kalau kita menghayatinya, kita pun bisa merasa tenang. Misalkan kita lagi dirundung musibah, lagi dirundung bencana, berdoa kepada Allah, ya alim unsurni, wahai yang maha mengetahui, tolonglah aku. Kalau kita sadar Allah memiliki nama Al-Alim yang maha mengetahui, berarti Allah punya sifat mengetahui, berarti Allah mengetahui keadaan kita, apa ya? Nah, dengan begitu kita pun tenang. Dengan begitu juga iman kita bertambah. Nah, inilah fungsinya kita belajar apa? Tafsir, belajar tauhid. Ini ada hubungan dengan tauhid nih. Jadi belajar tauhid itu untuk meningkatkan iman kita, Bapak ya. Untuk melembutkan hati kita, bukan mengeraskan hati kita. Jelas ya? Karena ada syubhat dari kaum sufi, katanya belajar akidah bisa mengeraskan hati. Ini syubhat kaum sufi ini, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Kalau belajar akidah mengeraskan hati, berarti tidak belajar akidah melembutkan hati. Betul ini? Berarti nggak usah belajar akidah kita. Kita kalau bisa bodoh tentang nama dan sifat Allah, dengan itu hati jadi lembut. Nah, ini tentu saja syubhat yang berbahaya. Ya. Belajar akidah tidak mengeraskan hati. Belajar akidah justru melembutkan hati kita, menambah iman kita kepada Tuhan kita. Jelas apa ya? Tapi tentu saja kalau belajar akidah yang benar. Adapun kalau kita belajar akidahnya orang-orang ahli kalam, para falasifah, para filosof, memang ya bukan menambah iman kita, malah guncang iman kita. Bukan makin yakin kepada Allah, makin ragu. Orang belajar filsafat, Bapak, seringnya nih, ya ada yang selamat, imannya harus selamat, tapi ada yang bingung, ada yang murtad, terakhir ada yang gila. Orang belajar filsafat nih, karena filsafat kan terus menekankan, terus dicari, pokoknya mendewakan akal, menuhankan akal. Karena itu, jadi akhirnya apa? Segala sesuatu diukur dengan akal, sampai perkara gaib pun diukur dengan akal. Bagaimana? Nggak cukup beriman. Kalau ahlu sunnah kan misalkan Allah punya nama dan sifat. Di antara nama Allah Al-Aziz yang maha perkasa, sifat Allah maha perkasa. Selesai kan? Tapi kalau orang falasifah, filosof, ahli ilmu nggak dipikirkan keperkasaannya seperti apa, dipikirkan, udah dibayangkan, membayangkan sifat Allah dengan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, sehingga akhirnya apa? Bingung sendiri. Nah, ini orang-orang ahli kalam, falasifah dan semacamnya. Kalau belajar akidah seperti itu, iya, bingung, tidak menambah iman kita. Tapi kalau kita belajar akidah ahlus sunnah, ini tidak membingungkan kita, Bapak. Mudah akidah ahlus sunnah itu. Misalkan dalam Al-Quran ada
Contohnya tadi di antara Asmaul Husna Al-Aziz dan Al-Alim, Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jelas tidak maknanya? Jelas kan? Udah cukup kita yakini Allah memiliki nama Al-Aziz yang Maha Perkasa, Allah memiliki nama Al-Alim yang Maha Mengetahui. Berarti Allah punya sifat perkasa dan sifat mengetahui. Selesai. Perkasa sesuai dengan keagungan Allah. Enggak dipikirkan seperti apa perkasaannya, seperti apa pengetahuannya, enggak. Orang yang mempertanyakan sifat-sifat Allah adalah orang-orang yang berpenyakit. Kalau Ahlussunnah enggak, selesai. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, istiwa di arsy, tinggi di atas arsy. Bagaimana sikap kita menghadapi ayat ini? Coba terima aja, Allah tinggi di atas arsy. Sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan makhluknya. Selesai kan? Tapi kalau orang ahli kalam enggak, Allah istiwa di arsy, di atas arsy. Seperti apa di atasnya? Dipikir-pikirkan, nggak mungkin Allah di atas arsy. Kalau Allah di atas arsy, berarti Allah membutuhkan arsy. Sama seperti saya di atas kursi, berarti saya membutuhkan kursi. Kalau begitu Allah tidak di atas arsy. Nah, ditolak sifat ini padahal ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Terus kalau Allah tidak di atas arsy di mana? Nanti saya pikirkan. Akhirnya apa? Oh, Allah ada di mana-mana. Akhirnya ini sebagian pendapat mereka. Sebagian lagi, bahwa Allah di mana-mana. Allah tidak bertempat. Masih di mana? Di atas? Bukan. Di bawah? Bukan juga. Di luar alam? Bukan. Di dalam alam? Bukan. Akhirnya bingung. Tidak tahu keberadaan Allah. Ini akidah ahli kalam, falasifah. Adapun Ahlussunnah mudah sekali. Cukup baca ayat Al-Quran, Allah menyebutkan Allah di atas arsy, selesai. Kita imani itu. Tidak kita pikirkan seperti apanya, bagaimana hakikatnya, tidak. Makanya akidah Ahlussunnah adalah akidah yang mudah dicerna, Bapak. Jelas ya? Kalau kita mau belajar akidah Ahlussunnah mudah, nggak capek mikirnya, Bapak. Yang capek mikir, yang bikin kita itu rumit, kepala pusing, itu akidahnya ahli bid'ah. Dari kalangan ahli kalam, falasifah, tasawuf dan semacam itu, dia bikin pusing, Bapak ya. Contohnya, kalau kita belajar akidahnya Asy'ariyah, ini pembahasannya malah bikin kita pusing sendiri. Apalagi orang awam, apa ini pembahasan? Karena pembahasan filsafat, ilmu kalam, itu nggak mungkin orang awam nyaman baca seperti itu. Maka keliru kalau ada orang yang menyatakan akidah Asy'ariyah adalah akidah mayoritas umat. Batil seperti ini. Karena umat Islam ini sesuai dengan fitrahnya, meyakini Al-Quran apa adanya, tidak dipikirkan kenapa begitu, mengapa demikian, enggak. Jadi kalau dalam masalah akidah Asy'ariyah itu, Bapak ini kan menekankan ini. Jadi ilmu kalam itu gimana, akhirnya banyak permasalahan-permasalahan yang sebenarnya mudah malah dipersulit. Ya Bapak ya. Maka kita kembali lagi belajar akidah ini tidak mengeraskan hati. Kalau akidahnya benar ya, akidah Ahlussunnah tidak mengeraskan hati. Yang mengeraskan hati itu akidah yang batil, betul ya. Maka kita jangan mau termakan oleh syubhat sebagian kaum sufi yang menyatakan belajar akidah mengeraskan hati. Belajar akidah justru melembutkan hati kita, menambah iman kita kepada Tuhan kita. Contohnya tadi, kalau kita tahu di antara nama Allah Al-Aziz, Al-Alim, yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui, Maha Perkasa, Allah Maha Perkasa. Berarti apa? Apapun yang Allah kendaki pasti terjadi. Saya nggak bisa nolak. Akhirnya apa? Kita jadi apa? Nerima. Ya tidak? Pasrah pada Allah. Dan kita mengetahui di antara nama dan sifat Allah Al-Alim, Maha Mengetahui. Kalau Allah Maha Mengetahui, berarti Allah mengetahui keadaan saya. Maka untuk apa saya khawatir? Saya punya Allah, Allah mengetahui keadaan saya. Kalau saya sedih, Allah akan menolong saya. Kalau saya mengalami musibah, Allah akan menolong saya. Nah, berarti iman kita bertambah atau berkurang? Bertambah ya. Ini belajar akidah seperti ini. Tidak mengurangi iman kita, justru menambah iman kita. Nah, itu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat tersebut. Lalu faedah berikutnya, pertama dari ayat 10, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah menjadikan bumi terhampar untuk kita, sehingga bisa kita tempati dan kita diami ya. Lalu faedah berikutnya juga yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat 10, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah memberikan kepada kita jalan-jalan di muka bumi
sehingga kita bisa sampai ke tujuan. Ini nikmat Allah yang perlu kita syukuri ya. Itu faedah berapa tadi? 4 ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat 10, kalau memang untuk sampai ke tujuan di dunia kita butuh jalan, saya mau pergi ke Bukit Tinggi, harus lewati jalan kan? Saya mau ke Pasaman, lewati jalan kan? Nah, kalau mau ke tujuan di dunia kita butuh jalan, begitu juga kalau kita ingin ke tujuan di akhirat, kita butuh jalan. Tujuan kita di akhirat mana? Surga. Berarti kalau kita mau ke Bukit Tinggi aja, kita harus melewati jalannya. Maka begitu pula kalau kita ingin ke surga, kita harus menempuh jalannya. Apa jalannya ke surga? Iman, amal soleh, belajarnya. Karena dalam hadis yang masyhur dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Jadi ketika kita belajar ini, artinya Allah sedang mempermudah jalan kita menuju surga. Mungkin pertanyaan, loh begitu kita pasti masuk surga? Enggak juga. Artinya gini, dengan belajar agama kita kan tahu mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Artinya ini sudah dipermudahkan. Ya, tinggal kita tempuh. Beda dengan orang yang tidak belajar. Dia tidak tahu mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Akhirnya apa? Asal jalan saja. Sehingga akhirnya apa? Dia masuk jurang. Atau masuk ke tempat gelap, akhirnya dimakan harimau. Ya tidak? Nah, tapi kalau orang yang punya ilmu kan bisa lihat ini surga neraka. Tinggal dianya aja, dia mau ngikuti jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Nah, ini Bapak ya. Ini di antara cara kita masuk surga, yaitu kita belajar agama. Ya, belajar agama itu tujuannya seperti itu, supaya kita bisa masuk surga. Karena ilmu adalah cahaya. Kita di dunia ini butuh cahaya tidak kalau berjalan? Butuh kan? Nah, begitu juga menuju surga, butuh cahaya. Kita sudah tahu jalannya, tapi nggak tahu cahayanya, tersesat. Ya tidak? Maka butuh ilmu cahaya. Dan ketahuilah Bapak-Bapak, ketika kita masih punya minat ilmu, minat mencari ilmu di dalam hati kita, ini masih ada tanda kebaikan. Tapi kalau kita sudah merasa tidak butuh ilmu, saya nggak butuh dengan ilmu, nggak ada ketertarikan pada ilmu, ini tanda, artinya apa? Kesengsaraan. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, pernah berkata, "Idza staradallahu 'abdan zahadahu fil ilm." Kalau Allah ingin menghinakan seorang hamba, kalau Allah ingin merendahkan seorang hamba, maka Allah akan menjadikannya tidak tertarik pada ilmu. Kalau Allah ingin menghinakan seorang hamba nih, ini ada beberapa orang, ini satu orang ini pengen Allah hinakan. Caranya bagaimana? Dia dijadikan merasa tidak butuh pada ilmu, merasa tidak tertarik pada ilmu. Maka kalau kita nih, naudzubillah min dzalik, merasa tak butuh saya belajar, nggak butuh saya taklim, nggak butuh saya baca Al-Quran, nah ini tandanya Allah sedang menghinakan kita. Tapi selama dalam hati kita ada ketertarikan kepada ilmu, tandanya Allah belum atau tidak akan menghinakan kita. Ya, maka Bapak tengok diri kita. Apakah selama ini atau gini, kita merasa ketertarikan kita pada ilmu makin menurun, atau stabil, atau meningkat? Kalau meningkat, bagus. Makin belajar saya makin semangat, bagus. Atau stabil, itu juga bagus. Dan jangan sampai turun. Kalau turun, tandanya Allah hendak merendahkan kita. Hati-hati ya. Maka kita harus jaga iman kita diantaranya dengan belajar, dan belajar. Nah, itu ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ke-10, penetapan hikmah pada perbuatan Allah. Penetapan hikmah pada perbuatan Allah. Artinya Allah melakukan sesuatu, menakdirkan sesuatu, pasti ada sebab, tujuan, dan hikmahnya.
Allah menakdirkan sesuatu ada sebab, tujuan, dan hikmahnya. Bukan melakukan begitu saja. Ya, contohnya dalam ayat ke-10. Allah katakan, Allah lah yang menjadikan bumi terhampar untuk kalian dan menjadikan di bumi ini jalan-jalan. Tujuannya apa? La'allakum tahtadun. Allah jadikan jalan-jalan agar kalian dapat petunjuk sampai ke tujuan. Berarti perbuatan Allah mengandung hikmah. Ada hikmahnya takdir Allah. Beda dengan orang manusia. Manusia kadang melakukan sesuatu tanpa tujuan, tanpa sebab, tanpa hikmah. Iya tidak? Siapa itu? Orang tidak waras. Orang tidak waras kan tiba-tiba masuk ke masjid dengan sholat, atau mungkin dia tiba-tiba duduk di mana, nggak ada tujuan, nggak ada niat. Nah, ini orang tidak waras ya. Sedangkan orang waras kan ketika melakukan sesuatu pasti ada sebab, tujuan, dan hikmahnya. Nah, kalau manusia saja yang waras melakukan sesuatu ada sebab, tujuan, dan hikmahnya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka ini perlu kita yakini. Ahlus Sunnah meyakini, menetapkan adanya hikmah pada perbuatan Allah. Apa yang Allah takdirkan ada sebab, tujuan, dan hikmah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Ini masalah akidah ya. Berbeda halnya dengan Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah, mereka menolak adanya hikmah pada perbuatan Allah. Maksudnya apa? Allah misalkan menakdirkan banjir, ada hikmahnya? Nggak ada. Sebabnya nggak ada. Tujuannya nggak ada. Terus kenapa? Ya karena Allah hendak, karena Allah ingin mengirim banjir aja. Allah menakdirkan adanya longsor, ada sebabnya? Nggak ada. Tujuannya nggak ada. Hikmahnya nggak ada. Terus kenapa Allah menakdirkan longsor? Karena Allah hendak menakdirkan longsor. Nah, ini keyakinan Asy'ariyah. Adapun Ahlus Sunnah nggak seperti itu. Allah menakdirkan bencana, pasti ada sebabnya, pasti ada tujuannya, pasti ada hikmahnya. Betul? Ya. Pertama, Allah menakdirkan bencana, pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Dosa. Nggak mungkin terjadi bencana tanpa ada dosa. Pasti ada dosa. Nggak mesti dosanya dilakukan satu kampung, Bapak ya. Dosanya mungkin berapa gelintir orang, tapi yang selain yang selebihnya nggak mau negur, lah enak, mati saya gimana itu sebab turunnya musibah. Segelintir orang melakukan maksiat, yang lainnya. Nah, ini yang menyebabkan datangnya musibah. Jadi nggak mesti bencana itu terjadi karena satu kampung maksiat, tidak. Dan saya yakin jarang gitu ya. Kecuali umat terdahulu mungkin. Kalau sekarang nggak. Setelah Nabi Muhammad itu seperti itu. Artinya bencana itu datang karena sebagian orang maksiat, lalu sebagian lainnya yang mayoritas diam, tidak menegur. Sehingga akhirnya Allah takdirkan terjadi bencana. Jelas ya? Nah, ini akidah Ahlus Sunnah. Bencana terjadi karena ada sebabnya. Sebabnya kenapa? Dosa. Tujuannya untuk apa? Allah takdirkan bencana. Menghapus dosa bagi yang punya dosa. Adapun orang yang tidak punya dosa, kok kena juga bencana untuk apa? Meninggikan derajatnya. Jelas ya? Terus apa hikmahnya Allah nakdirkan bencana? Bukankah bencana itu menyakitkan? Lihatlah seorang anak terpisah dengan ibunya. Lihatlah seorang abang kehilangan adiknya. Lihatlah. Allah takdirkan bencana. Bukankah bencana menyakitkan? Kira-kira apa hikmahnya? Ada bencana. Apa? Ya banyak Bapak. Kalau kita mau berpikir hikmahnya banyak. Ya memang ada yang menyakitkan, tapi di balik yang menyakitkan ada kebaikan gitu. Di antaranya dengan ada yang bencana, kita jadi sadar kita ini lemah. Ya tidak? Bisa jadi selama ini kita merasa, saya orang terkaya di kampung saya. Semua orang berada di dalam genggaman saya. Saya punya ini dan itu. Allah takdirkan banjir, rumahnya terseret, mobilnya hilang. Dan itu bersadar, saya nggak punya apa-apa. Nah, itu hikmahnya. Kita jadi merasa bahwa kita ini lemah dan merasakan keagungan Allah. Allah maha kuat, maha perkasa. Sedangkan saya sangat lemah. Jelas Bapak ya? Dan masih banyak lagi hikmah adanya musibah. Yang jelas, keyakinan Ahlus Sunnah, saya ulangi lagi,
Apapun yang Allah takdirkan pasti ada sebabnya, ada tujuannya, dan ada hikmahnya. Inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan keyakinan sekte-sekte sesat lainnya. Nah, itulah beberapa faidah yang bisa kita petik dari ayat ke-9 dan 10. Adapun ayat ke-11 insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.